Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wonten ngasanipun Bapak Mahduri ingkang kula mulyakaken, Bapak Ibu sedaya jamaah haji Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kapanewon Berbah rahimakumullah. Puji dan syukur kagem Allah Subhanahu wa ta'ala awit sedaya kanugrahanipun, khususipun kanugrahan sehat lan sempat siang menika kita pun panggihaken ing Masjid An-Nur kanthi kahanan sehat lan saya sedaya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat kagem baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awit sedaya risalah tulodo saking piyambakipun mugi-mugi kita saged anindai sisa-pisan menika kanthi sae kanthi leres miturut sunah-sunahipun lan mugi-mugi benjang ing titi wacinipun piyambak-piyambak saged kapungkasan gesang kita kanthi sae husnul khotimah, bangkit saking alam barzah mugi kanthi sae nampi catatan amal ngasta tangan-tangan kebak ing rasa bangga tasih pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kebarang kula buka kanthi kalih bait pantun. Pergi ke sawah menanam padi, air mengalir dari kali opak. Ibhi berbah bersatu hati, menjaga haji tetap berakhlak. Mentari pagi bersinar cerah, burung berkicau di dahan randu. Haji mabrur bukan sekedar gelar, tapi manfaat bagi umat selalu. Ya, waduh, gandeng dicaosi tepuk tangan kalau hadiah males tunggal tenam sinom. Sinom mulya ngutilaku, ibhi berbah rukun manunggal, lestantun akhlak utama. Soko Arafah tumuju berkah, ngiyataken iman lan taqwa. Wigunani tumrap sesama, mugi dados cahya umat dunya. Niku sebatas kita mboten kelangan Jawa kita, nggih Bapak Ibu sedaya. Kita ngaos kira langkung setunggal jam pelajaran. Menawi SD tekan dosa kapsal menit, SMP 40 menit, SMA 45, perguruan tinggi 50 menit. Bapak Ibu tumuh sing pundi? Niku mawon panjenengan mirengaken kula tok tanpa mriksani, maksimum sing ditangkap 10%. Jadi nek kula matur 10 sing ditangkap setunggal niku pas ngaos mengke medal matur si parkiran mengkari separo tekan omah. Mila saking menika materinipun sampun kula caosaken Pak Siswanto, mangke dipun bagi dhumateng para jamaah sedaya. Judulipun Jejak Cahaya Menuju Takwa, refleksi rohani bagi para haji dan hajah. Bapak Ibu sekalian, nggih, nek
Dawa berarti dicekak kemawon jejak cahaya menuju takwa. Bapak Ibu, menjaga kemabruran haji itu perlu sepanjang hayat. Karena haji itu bukan akhir perjalanan, tapi haji itu justru awal untuk menjaga cahaya takwa. Awal perjalanan menjaga takwa sehingga sampai akhir hayat kita tetap menjaga takwa sehingga kemabruran itu kita raih di akhir hidup kita. Bapak Ibu, sudah ada yang dapat pengumuman bahwa hajinya mabrur atau tidak? Belum ada. Kapan akan diumumkan? Pada saatnya nanti ketika kita dipanggil untuk yang terakhir kalinya. Maka kita perlu merawat kemabruran haji kita. Segala sesuatu perlu dirawat. Tidak dirawat tidak akan bertahan lama. AC dalam masjid ini tidak dirawat, rusak atau enggak? Rusak. Hubungan suami istri tidak dirawat, rusak atau enggak? Rusak. Persaudaraan tidak dirawat, rusak atau enggak? Semua hal tidak dirawat akan rusak. Padahal merawat itu lebih murah daripada investasi baru. Haji adalah puncak perjalanan takwa. Allah berfirman, "Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik." Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, dan serulah manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan jalan kaki dan juga mengendarai unta yang kurus." Maksudnya haji reguler. Karena kalau unta gemuk itu haji plus. Mereka akan datang dari segala penjuru dunia. Maka Bapak Ibu, haji itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan dipanggil? Yang sudah mendaftar. Yang tidak mendaftar, ya tidak akan dipanggil. Dia mendaftarkan kemana? Maka pertama daftarkan diri bahwa akan haji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tekad yang kuat di dalam hatinya. Ya Allah, aku akan berniat dengan tulus dan kuat untuk berhaji. Nah, maka dengan niat itu Allah akan mudahkan urusannya, rezekinya diperlancar, nanti bisa untuk daftar haji. Tapi orang sering lupa, niat berhaji begitu Allah lancarkan rezekinya, lupa akan daftar hajinya. Maka yang kedua perlu ditindaklanjuti, daftarnya ke Kementerian Haji dan Umroh. 25 juta untuk dapat satu porsi, nanti pasti dapat panggilan walaupun 33 tahun nanti. Maka tidak semua orang itu dipanggil, karena tidak semua orang itu mendaftarkan diri untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang sudah dipanggil dan sudah menjalani panggilan waktu itu di tanah suci, maka harus menjaga kemuliaannya, harus menjaga kemabrurannya yang telah diperoleh saat kita semua berhaji di tanah suci. Haji mabrur itu tanda utama seseorang yang bertakwa. Kata Rasul, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Padahal surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Maka ketika orang haji akan dihadiahi surga, maka Allah itu menyamakan orang yang berhaji itu sama dengan orang yang bertakwa.
takwa. Maka bergembiralah Bapak Ibu yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke surga. Tapi Bapak Ibu kalau mau masuk ke surga sendirian itu bahagia atau tidak? Oh ya bahagia Bu. Tapi bahagianya tidak sempurna. Bahagia sempurna masuk surga kalau ngajak siapa? Oh ngajak pasangannya yang sudah punya pasangan. Kalau meninggalnya belum punya pasangan, oh minta sama Allah nanti diberi di akhirat ya. Nah kalau yang di dunia, ketika di dunia pasangannya lebih dari satu terus diajak semua. Oh iya, di sana boleh poligami ya. Yang di dunia dilarang, di akhirat diperbolehkan. Khamr di dunia dilarang, di akhirat boleh. Bapak-bapak yang di dunia nggak berani poligami, nanti di akhirat boleh punya istri banyak. Ibu-ibu di dunia tidak boleh poliandri, haram. Tapi di akhirat boleh minta dilayani oleh bidadara-bidadara yang banyak. Ya, nah kesempurnaan bahagia itu kalau Bapak Ibu masuk surga tidak hanya dengan pasangan, tapi bersama anggota keluarga besarnya, itu baru kebahagiaan yang sempurna. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak keturunannya juga beriman, namanya zurriyatihim. Zuriyah itu artinya anak keturunan, anak, putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, gerobak sende, tebak bosok, gali asem. Seluruhnya Bapak Ibu itu semua beriman, mengikuti kakek buyutnya yang beriman dan juga beramal soleh. Allah janjikan alhaqna bihim zurriyatahum. Allah akan himpun mereka semua dan dipersilakan masuk ke surga. Bahagia enggak kira-kira? Bahagia. Jangankan di akhirat, di dunia saja waktu lebaran itu semua ngumpul anak putu, kira-kira seneng napa mboten? Seneng niku nembe teng donya, teng akhirat kebahagiaannya sempurna. Ketika Bapak Ibu masuk surga tidak hanya dengan pasangan, tapi dengan seluruh anggota keluarga besarnya. Itu bahagia banget Bapak dan Ibu. Tetapi Allah itu Maha Adil. Setelah masuk surga, surganya beda-beda, itu enggak apa-apa. Allah melanjutkan ayatnya, wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala, kebahagiaan, kenikmatan masing-masing anggota keluarga tadi. Kenapa? Kullu mri'in bima kasaba rahin. Karena setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya saat di dunia. Nah, tapi paling tidak pengikatnya apa tadi Bapak Ibu? Amanu, sama-sama beriman. Dan ketika Allah berfirman dengan kata amanu, mayoritas disambung dengan wa amilus sholihah. Tentu Bapak Ibu, maka yang dimaksudkan beriman adalah dibuktikan dengan amal soleh. Yang sepuh beriman beramal soleh, punya anak, anaknya beriman beramal soleh, punya putu, putunya beramal soleh beriman, punya buyut beriman dan beramal soleh. Buyut punya anak lagi, namanya apa? Canggah, canggahnya beriman dan beramal soleh. Anak dari canggah apa? Wareng, warengnya beriman dan beramal soleh. Punya anak lagi, namanya apa? Udek-udek, udek-udeknya beriman dan beramal soleh. Udek-udek punya anak, namanya apa? Gantung siwur, gantung siwurnya beriman dan beramal soleh. Gantung siwur punya anak, namanya apa? Gerobak sende, gerobak sende beriman dan beramal
soleh. Kerupak sendenya punya anak lagi, namanya apa? Debok bosok. Debok bosok beriman dan beramal soleh. Punya anak lagi, namanya Galih Asem. Beriman dan beramal soleh. Itu 10 level keturunan menurut falsafah Jawa. Nanti keturunan ke-11 kembali ke anak. 12 utuh, 13 buyut, 14 cangga, 15 wareng, 16 udeg-udeg, 17 kantung siwur, 18 kerupak sente, 19 debok bosok, 20 Galih Asem, 21 anak, 22 utuh, 23 buyut, 24 cangga, 25 wareng, 26 udeg-udeg, 27 kantung siwur, 28 kerupak sente, terus 29 debok bosok paling hafal ini 30 Galih Asem. Itulah silsilah menurut falsafah Jawa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan ke-30 dihitung dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibu namanya Hajar. Ngaten ya Bapak Ibu. Nah, mereka akan dimasukkan ke surga berombongan. Jadi masuk surga itu enggak sendiri-sendiri Bapak Ibu, berombongan. Nah, maka alangkah bahagianya ketika rombongannya itu adalah keluarga besarnya sendiri. Itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, maka kita penting merawat haji mabrur ini dan manfaatnya mesti diterima oleh orang-orang sekeliling kita, khususnya anggota keluarga kita sendiri. Lalu apa Bapak Ibu sekalian tanda haji mabrur? Nabi mengatakan sangat ringkas, yaitu it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Suka memberi makan dan memiliki perkataan yang baik. Maka secara umum diterjemahkan tanda haji mabrur itu adalah ketika pulang dari tanah suci kemudian hidup di tanah air ada perubahan akhlak. Akhlak itu buah dari ibadah. Ibadah itu buah dari iman dan ilmu. Maka yang mendasari akhlak adalah iman dan ilmu. Iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu menggunakan kata sambung wa. Itu artinya dan. Kalau dan itu tidak bisa dipisahkan, Bapak dan Ibu sekalian. Maka iman dan ilmu menjadi satu kesatuan. Iman tanpa ilmu akan tersesat. Ilmu tanpa iman menjadikan orang itu sombong, tidak pernah akan tawadhu dan menggunakan ilmunya belum tentu untuk kebaikan. Maka iman dan ilmu harus menjadi satu kesatuan, Bapak Ibu sekalian. Nah, iman dan ilmu yang benar dan baik menghasilkan ibadah yang benar dan baik, Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah yang baik dan benar tadi baru menghasilkan akhlak. Maka akhlak itu lahir dari ibadah, bukan lahir dari pendidikan. Pendidikan baru akan melahirkan ibadah yang baik dan benar. Namanya ilmu, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ilmu akan melahirkan ibadah yang benar kalau dituntun dengan iman. Ibadah yang benar menghasilkan akhlak. Maka ibaratkan pohon, akarnya adalah iman, batangnya adalah ilmu, daunnya adalah ibadah. Maka buahnya itulah akhlaknya yang bisa dinikmati oleh sesama, oleh sekelilingnya. Itu buahnya, daunnya, batangnya, atau akarnya. Semua bisa dimanfaatkan tergantung jenis pohonnya. Gitu Bapak Ibu? Ya, maka iman seseorang itu bisa dimanfaatkan oleh tetangganya. Punya tetangga beriman, itu investasi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya kaplingan tanah, ya,
Tanah sebelah mau dijual. Siapa yang punya? Oh, orang beriman. Harganya tinggi, Bapak Ibu. Coba dibandingkan. Rumah sebelah mau dijual. Siapa yang punya? Oh, itu preman, penjahat luar biasa itu. Nah, kira-kira mahal atau murah? Murah. Jadi orang beriman itu punya nilai, Bapak dan Ibu sekalian. Itu orang baik atau orang jahat? Punya nilai, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ya, maka akar saja bisa dimanfaatkan. Ya, batangnya bisa dimanfaatkan enggak? Bisa. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang bisa dimanfaatkan oleh orang lain kalau dia mau membaginya. Ibadahnya seseorang bisakah dinikmati oleh orang lain? Ya bisa, Bapak dan Ibu sekalian. Minimum kalau orang ibadahnya bagus, ya bisa jadi contoh. Kita bisa belajar kepadanya. Paling tidak nggak mengganggu tetangganya. Nah, tapi yang paling maksimum bisa dinikmati itu apanya? Buahnya, Bapak dan Ibu. Secara umum buah itulah yang bisa dinikmati oleh sesama, oleh sekelilingnya, dan itulah akhlak. Nah, maka pendidikan haji ini harus berujung pada akhlak yang mulia. Maka perubahan akhlak sebelum dan sepulang haji menjadi penting. 1, 2. Tanda haji mabrur itu selain perubahan akhlak adalah bertambahnya ketaatan. Bapak Ibu di tanah suci selalu mendengungkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Ya Allah, kupenuhi panggilanmu, ya Allah, kupenuhi panggilanmu. Sungguhnya sanjungan, nikmat, kuasa ini hanya milikmu. Tidak ada sekutu satupun terhadapmu, ya Allah. Berarti kita punya semangat yang sangat tinggi untuk memenuhi panggilan Allah. Bapak Ibu sekalian, di tanah suci saat pulang itu yang harus kita pertahankan, Bapak dan Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu di tanah suci dulu, kalau mau ke masjid subuhan berangkat jam berapa? Jam 2. Kok di mana-mana kompak ya jawabnya ya? Tadi pagi saya ngisi pengajian Ahad pagi, Bapak Ibu. Jam 10 saya ngaji pengajian alumni haji juga. Kemudian langsung ke sini. Pertanyaan saya sama, jawabnya pun sama. Jam 2 gitu. Ya Allah, luar biasa. Pada subuhnya di tanah jam berapa? Jam 5 loh, Bapak Ibu sekalian. 3 jam Bapak Ibu proses di dalam masjid. Luar biasa itu. Ngampet pipis 3 jam. Betah, ya Allah. Itu saking kepinginnya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah itu diterapkan di Merbah? Nah, coba nggak usah jam 2, nanti juga bahaya kalau di sini berangkat jam 2 ya. Nah, bisakah kurang 15 menit azan berangkat ke masjid, Bapak Ibu? Nggak usah dijawab. Ya, Masya Allah ya, diusahakannya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tidak bisa jamaah 5 kali dalam 1 hari, berapa kali Bapak Ibu? Oh 2, langsung turun drastis dari 5 ke 2 ya. Ya nggak apa-apa. Paling tidak 1 kali 1 hari jamaah di masjid, Bapak dan Ibu ya. Masjid-masjid kampung kita ini masih butuh jamaah. Memang ibu-ibu lebih utama kalau sholatnya di rumah, dengan catatan waktunya juga tepat waktu dan di rumah juga jamaah dengan keluarga yang di rumah, atau sholat sendiri kalau memang tidak ada temannya, kalau sekiranya ke masjid akan timbul fitnah. Tapi ibu-ibu tidak dilarang sholat jamaah di masjid, apalagi masjidnya masih sepi, masih butuh syiar. Ibu-ibu lebih bagus jamaah di masjid. Yang penting menghindari fitnah, tidak jadikan masjid sebagai tempat janjian atau kencan. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu yang penting. Nah, saya kira semua Bapak Ibu ke masjid niatnya tulus, apalagi usianya sudah di atas 55, terus arek goleki opo meneh. Gitu toh Bapak Ibu? Ya. Nah, itu 2, bertambahnya ketaatan. Yang ketiga, semakin rendah hati.
hati. Orang berulang kali umroh maupun haji pulang, kok nggak kunjung menjadi orang yang rendah hati, berarti tanda kemakburannya tidak ada atau berkurang. Dulu sinetron terkenal untuk menggambarkan orang-orang yang hajinya berhasil dan tidak. Ada yang 2 kali haji pulang, kalau ngomong tetap nyelekit, tetap cedil. Tokohnya laki-laki, namanya siapa? Haji Muhyiddin. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Nah, ada yang berangkatnya haji hanya sekali Bapak Ibu, tapi pulang itu perubahan akhlaknya bagus, ketaatannya bagus, tawadhu luar biasa. Namanya siapa? Namanya Haji Sulam, si tukang bubur tadi Bapak Ibu ya. Nah, maka ini pilihan, Bapak Ibu akan jadi Haji Sulam atau mau menjadi Haji Muhyiddin. Ya, semakin rendah hati. Itu ya Bapak dan Ibu. Bulan Rajab, ada peristiwa agung di dalam bulan Rajab. Namanya apa Bapak Ibu? Isra Mi'raj. Isra digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang dimaksud? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digelari dengan kalimah hambanya. Karena Nabi kita itu selalu taat tanpa menunda-nunda, tanpa kompromi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggelari julukan terindah, termulia, namanya hambanya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam, hari yang menunjukkan saking singkatnya perjalanan. Tujuannya untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar Allah menunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Peristiwa Isra adalah peristiwa nyata, bukan mimpi apalagi dongeng. Para ulama bersepakat, mayoritas ulama bersepakat bahwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa nyata yang hanya dilalui, dijalani oleh seorang hamba di antara hamba-hamba yang pernah hidup di dunia. Dan di antara para nabi, hanyalah seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendaraannya namanya Buraq, dari kata al-barku yang artinya cahaya. Besarnya lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, namanya bigol. Tapi sayapnya membentang dari barat hingga timur. Kecepatannya berarti mengikuti kecepatan cahaya. Naiknya ke langit melalui tangga virtual. Kecepatan naik tangganya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat keempat, yaitu sebesar 50.000 tahun cahaya. Setiap 1.000 tahun cahaya oleh para ahli astronomi disetarakan dengan 1 kali kecepatan cahaya. Sehingga kalau kecepatan cahaya sama dengan 300 km per detik, dikalikan 50 sama dengan 15 juta kilometer per detik. Itulah kecepatan Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril menaiki tangga virtual menuju langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sidratul Muntaha, lanjut berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Rasul memberi salam, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Allah menjawabnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi tidak mau didoakan hanya untuk dirinya,
Maka Nabi menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan hadiah teragungnya bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan harta. Karena Allah tahu persis bahwa harta hanyalah nikmat terendah di dunia. Di dunia ini nikmat tertingginya namanya kesehatan. Maka jangan pernah korbankan kesehatan hanya untuk mengejar-ngejar dunia. Karena kalau dunia sudah didapat, ujung-ujungnya untuk mencari kesehatan. Maka Allah beri hadiah teragung lebih dari harta dan kekuasaan, yaitu sholat. Kenapa sholat kenikmatan lebih agung dibandingkan dengan harta dan kekuasaan? Karena sholat itu peneduh jiwa yang lelah. Sholat itu jalan pulang bagi jiwa seseorang yang sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhannya. Sholat itu tali penghubung antara hamba dengan Tuhannya, tali penghubung antara bumi dengan langit. Itulah namanya sholat. Maka tali hubung antara hamba dengan Allah itu paling mahal. Jangankan tali penghubung antara hamba dengan Allah, tali penghubung antara sesama manusia saja harganya sangat mahal. Bapak Ibu, persaudaraan, tali persaudaraan mahal atau murah? Mahal, Bapak dan Ibu. Orang kalau sudah cekcok, udah tato, itu diganti dengan harta benda belum tentu sembuh, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Apalagi urusannya warisan. Itu warisannya dikembalikan, suruh ambil semua, belum tentu sembuh kok kalau sudah terlanjur ciri itu. Apalagi ibu-ibu sudah terlanjur ciri, sing dandani wangel tenan. Karena ibu-ibu itu sejatinya memang mudah pecah hatinya dan sulit kembali seperti semula. Maka wanita dijuluki al-mar'atu. Al-mar'ah itu artinya cermin. Maka lihatlah ciri cermin, mudah pecah. Ketika sudah pecah, disambung nggak pernah sempurna. Yang kedua, senengnya dandan karena cermin. Maka laki-laki suami yang baik suka memuji istrinya yang dandan, kalau perlu memfasilitasi untuk bisa dandan. Wah, ini ibu-ibu dibela niki. Alhamdulillah. Rasul menerima wahyu untuk sholat di langit, tapi untuk diterapkan di bumi, Bapak dan Ibu. Rasul naik ke langit, tapi enggak berdiam diri di langit, beliau pulang lagi ke bumi. Maka setinggi-tingginya kita belajar, sampai sejauh mana kita belajar, jangan lupa pulanglah ke tanah air. Sejauh-jauh kita pergi, jangan pernah lupa asal muasal kampung halaman kita. Mereka menunggu kedatangan kita, Bapak Ibu, untuk kita beri kontribusi. Siapa lagi yang akan memajukan kampung, Bapak Ibu, kalau bukan Bapak Ibu sendiri? Ya, nah itu maknanya ya, Bapak Ibu, yang pertama. Dan yang kedua, Isra Mi'raj itu penghiburan untuk Nabi, namanya tasliyah, penghiburan ilahi. Kenapa kok Allah menghiburnya? Karena Allah sudah membuatnya sedih. Kapan Allah membuatnya sedih? Satu, ketika diambil pamannya. Pamannya diwafatkan. Itu sandaran sosial. Orang yang selalu pasang badan ketika Nabi diganggu dakwahnya di luar rumah. Yang kedua, istri tercintanya. Namanya siapa? Namanya Khadijah. Sampai Indonesia ditambahi Siti. Dari kata syaidati, artinya wanita yang dimuliakan. Nah, istri yang tercinta itu, yang menikah dengan Rasul 25 tahun, monogami, penuh kebahagiaan, anaknya 6, laki-laki 2, perempuan 4, itu dipanggil oleh Allah. Padahal Khadijah tidak sekedar istri, dia adalah penopang jiwa yang lelah. Ketika jiwa Nabi lelah, penopangnya Khadijah.
Dua, fungsi Khadijah itu sebagai pendukung dakwah. Yang mendukung dakwah suaminya adalah istri, maka ibu-ibu harus mendukung dakwah suami. Suami mau belajar kultum, kalau perlu buatkan catatannya. Yang ketiga, Khadijah itu fungsinya adalah apa Bapak Ibu? Pelindung moral. Suaminya di luar rumah dihina, dicaci maki, disengsarakan. Siapa yang membelanya? Khadijah. Di luar rumah boleh dihina, dicaci maki, tapi di dalam rumah dia puji-puji. Itu loh Bapak Ibu ya. Maka tugas istri, tugas ibu-ibu kalau tahu suaminya di luar rumah dicaci maki, dihina, di dalam rumah harus dipuji-puji. Oi Bapak malah curhat, tambah disyukur ke ya Allah gitu ya. Ampun ya Bapak Ibu sekalian. Siapa lagi yang harus memuji? Kita tuh ringan kok, tugas kita itu kan sebenarnya ringan. Pasangan itu kan tugasnya ringan. Suaminya berbuat baik dipuji. Nanti kalau suami ibu di dalam rumah nggak dapat pujian, nanti akan mencari di luar rumah yang mampu memujinya. Sama bapak-bapak, demikian juga para istri. Di rumah suaminya nggak pernah muji. Yang ketahuan jeleknya doang. Nanti di luar rumah begitu ada laki-laki yang memujinya, langsung terkindil-kindil Bapak. Nah, maka ini imbang. Sama-sama harus pandai memuji. Dan memuji pasangan walaupun ada bohongnya boleh. Masakannya sakjane wasin. Ini ngomong tetap wena. Sakjane bojone lanang iki ora tek bagus, iki ya tetep dialem. Kowe bagus dhewe kok, Pak, gitu ya. Tidak apa-apa, Bapak dan Ibu. Terus siapa lagi yang memuji? Nah, secara standar umum memang nggak ganteng, maka di luar tidak pernah dipuji bahwa dia ganteng. Terus siapa lagi yang harus muji kalau bukan istrinya? Mau nyatane gelem kok gitu. Gitu kan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, maka mengingat Isra Mi'raj itu menguatkan sholat. Sholat adalah warisan Isra Mi'raj. Maka Nabi mengatakan as-sholatu nurun. Sholat itu nur cahaya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya hamba kepada Tuhannya. Maka Bapak Ibu, para haji dan hajah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sholat terasa ringan dan khusyuk, betul? Iya. Pertanyaannya, apakah setelah pulang sholat di Merbah itu tetap ringan dan khusyuk? Insya Allah ya. Semua berusaha supaya sholat kita tetap bercahaya. Maka bisakah kita datang lebih awal lagi ke masjid? Alhamdulillah ya. Ini namanya komitmen Bapak dan Ibu ya. Bisakah kita menjadi teladan dalam sholat berjamaah? Kok ragu-ragu jawabnya ya? Coba Bapak Ibu periksa ya. Di kampung mereka yang belum pernah haji akan lihat siapa? Bapak Ibu sekalian, mereka akan lihat orang-orang yang pernah berhaji, mereka ke masjid atau tidak, gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi ngaji kok tambah abot ya. Loh begitu Bapak dan Ibu, maka hajah dan haji harus menjadi teladan dalam sholat berjamaah. Itu Bapak Ibu ya. 3, menghidupkan majelis zikir di pagi, di sore. Tidak kumpul, tidak apa-apa, di rumah masing-masing. Maka di pagi hari setelan yang pertama kali disetel jangan langsung dangdut dan uyon-uyon, tetapi bacaan zikir. Apakah Al-Quran, apakah Al-Maksurat, rangkaian dari doa, atau yang lain, tapi intinya bacaan-bacaan zikir kalimat thayyibah. Siangnya monggo uyon-uyon narung geleyeh-geleyeh ya ora apa-apa, wong Jawa senengane uyon rapopo Bapak Ibu. Nah, sore menjelang maghrib zikir lagi. Nah, dengan begitu maka insya Allah Allah akan menjaga kita Bapak dan Ibu ya. Ajak keluarga untuk menjaga sholat.
saling mengingatkan. Termasuk anak-anak kita yang sudah besar pun tidak apa-apa, tetap diajak, diingatkan untuk sholat. Hanya saja mengingatkan anak yang sudah besar berbeda dengan yang anak masih kecil, ya. Kalau dulu Bapak Ibu di multazam, masih ingat multazam itu yang mana? Iya, ya, multazam itu adalah antara rukun Hajar Aswad dengan dinding pintu Ka'bah. Kalau tidak bisa mendekat, berarti urutannya ke belakang, sampai di belakang makam Ibrahim. Setelah tawaf, Bapak Ibu sholat 2 rakaat. Kemudian apa? Doa, betul nggak? Iya, doanya sampai nangis nggak? Nangis apa meneh kelangan utangi urung iso nyaur. Masih nangis, ya Allah, beli rezeki ya Allah. Nah, saat itu di sana kita menangis Bapak dan Ibu, sampai kampung halaman jangan sampai lupa. Di situ dulu kita memohon ampunan pada Allah, minta rezeki, minta kemudahan. Begitu diberi kemudahan di tanah air, jangan sampai lupa. Ya. Itu 1 Rajab. 2 Sya'ban. Sya'ban itu bulan untuk membersihkan hati, Bapak dan Ibu. Hati yang selamat adalah bekal haji. Kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wa ma banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya sama sekali harta benda, anak-anak, kecuali dari mereka itu yang disertai dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Maka harta tidak akan ada gunanya ketika tidak digunakan untuk kebaikan dan dilandasi dengan hati yang bersih. Anak-anak tidak ada gunanya ketika anak-anak tidak soleh dan solehah, tidak memiliki hati yang bersih, tidak memiliki hati yang selamat. Maka haji mengajarkan kepada kita supaya melepas kesombongan, melepas status sosial, semua sama ketika memakai pakaian ihram. Maka kita sepulang haji mesti menjadi orang yang tetap sederhana. Dalil khusus untuk menjaga lisan. Penting nggak menjaga lisan? Penting. Kata Nabi tadi, orang yang hajinya mabrur itu it'amut to'am wa toyibul kalam. Toyibul kalam, berkata yang baik atau lebih baik diam. Kata Nabi, man hajja falam yarfuz walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh. Siapa berhaji tanpa berkata kotor dan berbuat maksiat, ia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka haji menghapus dosa, tapi dosa baru bisa menghapus kemaburan enggak? Ya, dosa bisakah menghapus kemaburan? Bisa, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Haji memang menghapus dosa, tapi dosa mampu menghapus kemabruran. Maka supaya kemabruran kita tidak terhapus, gimana caranya? Jangan banyak berbuat dosa. Itu rumusnya, ya. Dan salah satu berbuat dosa itu yang sulit dihindari adalah dengan lisan, ya. Ibu-ibu kalau kumpul-kumpul ngomongkan apa? Harga beras sayuran, alhamdulillah. Nanti merembet kakule ngendi? Wah, terus ngomong, oh kono kae sok ngapusi. Nah, mulai niku Bapak Ibu nggih. Nah, maka kumpul boleh nggak usah lama-lama. Ngomongkan hal-hal yang perlu. Kalau nanti akan bergeser ke hal yang tidak perlu, maka kendalikan. Bapak Ibu sekalian, para haji dan hajah, kalau pulang haji orang masih mudah marah, itu berarti hajinya sudah berhasil atau belum? Belum. Ya, alhamdulillah. Ya, kita berusaha untuk tidak mudah marah.
Dan ini akan terlihat ketika Bapak Ibu di jalan. Dilancangi, nesu napa mboten? Oh mboten, alhamdulillah. Dipepet-pepet, nesu napa mboten? Mboten. Dipotong-potong jalani, nesu napa mboten? Antri badhe dahar, pas jagung, diserobot antriane, nesu napa mboten? Alhamdulillah. Berarti haji berbah sampun berhasil. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau niku wau nonton tayangan teng TikTok niku lho Bapak Ibu ya. Nah, ming jagong manten. Ming antriane diserobot. Lah kok sing nyerobot ditarik nganti tiba niku lho. Ya Allah. Ngoten nggih. Nah, maka haji dan hajah tidak boleh mudah marah. Tidak terlibat dalam konflik-konflik. Kalaupun terlibat dalam konflik-konflik, maka membatasi diri. Kalau perlu menjadi mediator, menjadi penyejuk saat ada masalah. Hindari ghibah, apalagi fitnah. Ghibah itu ngomongkan yang benar tentang orang lain. Itu saja disuruh menghindari. Kenapa? Awalnya memang ngomongkan baiknya. Kalau baiknya udah habis, buruknya itu rumusnya Bapak dan Ibu. Maka ghibah pun dihindari. Maka akan menjadikan kampung halaman kita damai karena para haji dan hajah menjadi cahaya di kampungnya. Ramadan itu bulan untuk menjaga cahaya kemabruran. Puasa untuk menjaga takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Baik orang-orang yang beriman, telah Allah wajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka tujuan akhir dari puasa adalah takwa. La'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah 183. Maka haji adalah latihan kesabaran. Puasa adalah latihan pengendalian diri. Jika saat wukuf dulu kita khusyuk, Bapak dan Ibu, maka bisakah di Ramadan ini nanti kita juga khusyuk dalam ibadah? Ya insya Allah ya, diusahakan. Orang yang bertakwa Bapak Ibu itu nanti akan menjadi pemimpin moral dimanapun dia berada. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya Allah akan muliakan orang bertakwa itu. Tidak hanya akhirat, di dunia Allah akan muliakan mereka. Nah, orang yang dimuliakan oleh Allah itu pasti akan menjadi pemimpin kebaikan, pemimpin adab, pemimpin etika, pemimpin moral dalam hidup bermasyarakat. Itu maknanya, Bapak dan Ibu sekalian. Maka para haji dan hajah yang sering dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, itu bangga atau enggak? Oh tidak, alhamdulillah. Kalau gelar itu sudah tidak berpengaruh pada Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah sampai level yang tertinggi. Karena masih ada sebagiannya mengharapkan titel itu. Sampai yang nggak punya saja, mau nyalon bupati, harus berangkat umroh dulu supaya dapat huruf H kecil. Ya Allah ya. Nah ini namanya umroh politis, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, gelar hajah dan haji itu bukan kebanggaan, tapi amanah. Justru dulu di zaman penjajahan, gelar haji dan hajah itu untuk mencirikan orang-orang yang pernah haji, itu rata-rata semangat jihadnya tinggi. Belanda khawatir nanti mereka pada memberontak, gitu loh maksudnya. Sehingga kemudian dicirikan
dikasih gelar haji supaya nanti kalau terjadi sesuatu pemberontakan nangkepnya jelas. Itu loh Bapak Ibu. Nah sekarang malah jadi kebanggaan. Diundang rapat RT lupa, tidak diberi gelar H. Orang ajar ya Mas, larang loh haji kui. Plus 250 juta. Kok ora ditulis gelar. Ya Allah, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada yang begitu. Ciri haji mabrur di masyarakat Bapak Ibu. Coba apa kira-kira? 1, dari sisi kedermawanan. Diperhatikan nggak sama masyarakat yang lain? Iya, kayak nggak ben urung nggak kaji cetil. Saiki lumo. Alhamdulillah. Neng nak umpama kayak nggak ben kae urung haji yo cetil, mulai kaji yo podoi. Digatekke mboten kalih tangga teparo. Digatekke Bapak Ibu. Nah, maka penuhi sabda Rasul it'amut ta'am. Suka memberi makan. Itu artinya suka bersedekah supaya kedermawanan kita berubah menjadi lebih bagus. 2, lebih sabar. Mestinya orang yang pulang haji lebih sabar. Kenapa? Dilatih 40 hari lebih untuk melatih kesabaran. Di anggota regu dilatih kesabarannya, rombongan dilatih kesabarannya, satu kloter di pesawat dilatih kesabarannya, dalam satu hotel rebutan lift, nah, dilatih kesabarannya. Di saat wukuf di Arafah berapa kloter Bapak Ibu? Sekian kloter, dilatih kesabarannya. Nah, maka saat pulang ke tanah air harusnya kesabarannya meluas. Dan ini kunci kebahagiaan. Orang itu kalau nggak pernah mampu sabar, nggak pernah bahagia. Sabar itu nanti menjadi pintu untuk lapang dada. Lapang dada itu memaafkan dengan ikhlas. Orang yang nggak pernah lapang dada sulit bahagia karena urusannya nggak kunjung mudah. Rumusnya jelas, Quran surat At-Toha, rumusnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Rabbis rohli sodri. Nabi Musa diperintah oleh Allah, kamu doa ini Nabi Musa. Rabbis rohli sodri. Ya Allah, ya Allah lapangkanlah dadaku. Maka Allah akan beri wa yasirli amri. Itu yang merintahkan Allah Bapak dan Ibu. Itu artinya Allah ingin memberi kemudahan pada Nabi Musa. Tapi Musa, kamu lapangkan dadamu. Nah, gitu loh maksudnya. Maka kalau kita ingin semua urusan menjadi mudah, maka lapangkan dada. Suami juga begitu, istri juga begitu. Lapangkan dada, jangan banyak menuntut pasangan hidup. Saya hanya menuntut istri saya 2 hal, supaya saya bisa lapang dada dan tidak banyak kecewanya. Istri saya yang penting masih sholat 5 waktu dan sholatnya menghadap ke kiblat. 1, 2, kalau keluar rumah, yang penting istri saya masih menutup auratnya. Itu aja. Saya nggak pernah nuntut pagi hari dibuatkan sarapan. Ya kalau dibuatkan, kalau enggak, saya kecewa. Saya nggak pernah nuntut pulang disambut di depan rumah, bukakan pintu, enggak. Ya kalau dibukakan, kalau enggak, saya kecewa. Itu Bapak dan Ibu. Pagi nggak dibuatkan sarapan, nggak apa-apa. Berangkat. Terus sarapan di mana? Oh, bapak-bapak suka jajan, ya Allah ya. Nah, enggak Bapak Ibu, dialog. Jangan menuntut, tapi saling mengedukasi, ya. Dengan bahasa batin, dengan bahasa hati. Nanti para istri kita itu terketuk hatinya. Kita enggak nuntut, tapi mereka menyiapkan dengan baik. Daripada suaminya makan di luar tidak jelas apa yang dimakan dan tidak jelas dengan siapa makannya. Maka istri yang baik mesti menyiapkan bekal dari rumah. Nah, maka saya itu tiap hari bawa bekal Bapak dan Ibu, ya, lengkap minumnya, makannya, seadanya saya bawa. Nanti kalau di kantor ada konsumsinya saya bawa pulang. Kenapa? Karena kalau yang saya pulang itu terantang yang dari rumah, bisa 1 semester saya menjelaskannya itu, ya.
Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi harus lebih sabar. Supaya sabar, Bapak Ibu jangan banyak menuntut sesama manusia. Termasuk ucapan terima kasih, jangan pernah dituntut. Bapak Ibu berbuat baik pada orang lain. Jangan pernah nuntut orang lain itu mengucapkan terima kasih. Karena tidak semua orang yang diberi kebaikan itu mampu mengucapkan ucapan terima kasih. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. 2, sabar. 3, lebih rendah hati. Itu mestinya orang-orang yang selesai hajinya. Lebih rajin ke masjid. Mampu menjadi teladan bagi sesamanya, khususnya generasi muda. Maka haji mabrur bukan hanya terlihat saat di Mekah, tapi haji mabrur terlihat saat di rumah dan di kampung halamannya. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah terakhir Bapak dan Ibu, jejak cahaya itu harus dijaga. Jejak cahaya namanya takwa itu harus dijaga. Rajab itu menguatkan sholat. Sya'ban itu membersihkan hati. Ramadan itu menyempurnakan takwa. Bapak dan Ibu sekalian. Dan semua itu adalah bagian dari cara kita menjaga kemabruran haji kita. Tepat 45 menit sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Tadi ada yang malah minta standarnya SD 35 menit. Ini sudah saya ikuti dengan standar anak-anak SMA, SLTA itu 45 menit dan Bapak Ibu konsentrasi 100% saja tanpa melihat, hanya mendengar, maksimum menangkap 10%. Kalau yang saya sampaikan itu 20 slide tadi, berarti yang ditangkap berapa? 2 saat ngaji. Nanti ke parkiran tinggal 1 sampai rumah habis. Nah, maka materinya nanti boleh dibagi kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada tanya jawab Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada itu maknanya 2. Pertama sangat paham, yang kedua jelas. Gak apa-apa ya. Mari kita akhiri dengan doa dan kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna hajan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin wa rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina
Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak lan Ibu sedaya wonten lepatipun nyuwun pangapunten, mugi-mugi wonten manfaatipun. Nggih, ngoten Bapak Ibu pinanggih malih wonten sanes wekdal. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.